Di video saya sebelumnya berkaitan dengan resolusi, di situ saya mengatakan bahwa ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah tidak pernah menulis resolusi. Yang kedua adalah menulis namun tidak pernah terjadi. Yang ketiga adalah menulis dan terwujud. Dan saya juga sempat bahas strategi bagaimana think it, write it, speak it, listen it, do it, believe it. Dan yang terakhir saya bahas tentang keluar dari comfort zone atau zona nyaman kita. Hari ini saya kembali berbicara kepada kelompok yang kedua, yaitu menulis namun tidak pernah terjadi. Siapapun yang termasuk kelompok kedua ini, pada saat Anda dengarkan ini seharusnya bersukacita. Karena ini salah satu jawaban untuk pencapaian resolusi kita. Dan hal ini juga berlaku buat saya. Apabila saya menulis kembali resolusi itu dan saya mau resolusi itu terjadi. Rahasia dari topik ini adalah pertama harus admit, yaitu mengakui bahwa saya menulis resolusi namun tidak terjadi. Karena buat kelompok yang kedua ini, salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melakukan satu perubahan. Dan kita ketahui perubahan akan terjadi apabila kita mengakuinya. Kebanyakan orang tidak mengalami perubahan karena mereka tidak mau mengakui atau tidak berani mengakui kesalahan sebelumnya. Sebenarnya kalau mengakui kesalahan sebelumnya itu wajar-wajar saja, manusiawi. Karena setiap orang ada proses belajar. Bahkan saya pernah diskusi dengan beberapa dokter. Contoh dokter itu bilang gitu, buat mereka yang baru memasuki fase awal kencing manis, sebenarnya penyembuhannya lebih mudah. Tapi pada umumnya para pasien itu tidak mau mengakui kalau mereka sudah ada gejala kencing manis, bahkan sudah kencing manis sebenarnya, khususnya pria, kata para dokter. Dan apabila mereka mau mengakuinya dan segera mengambil langkah penyembuhan, potensi untuk sembuh lebih besar. Rupanya sama dalam hal ini. Admit, mengakui, mengalami satu perubahan, itu adalah jawaban. Jadi kuncinya adalah mengakuinya. Toh kita juga tidak terbuka mengakui di depan umum. Mengakui pada diri sendiri cukup dalam hal ini. Lantas step berikutnya apa setelah mengakuinya? Step berikutnya adalah ambil waktu yang tenang, mulai membayangkan resolusi di tahun berapa yang pernah Anda tulis yang tidak terwujud. Mungkin bertahun-tahun tulis tidak terjadi. Tidak apa-apa, tulis saja di tahun berapa, atau hanya pernah satu kali tidak terwujud dan tidak pernah menulis lagi setelah itu karena trauma atau tidak percaya dan seterusnya. Apapun. Nah, sekarang ambil waktu yang hening, dan waktu yang terbaik adalah sebelum tidur atau bangun pagi-pagi. Waktu yang tenang, tidak ada gangguan apapun, tidak ada handphone, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, dan tidak ada gangguan dari suami, istri, anak, dan sebagainya. Dengan tenang, mulai merenungkan apa, dan tulis
dan tanya pada diri sendiri, resolusi yang saya tulis itu apakah diikuti oleh tindakan-tindakan untuk mewujudkannya? Jika iya, tindakan seperti apa? Jika tidak, tulis juga tidak. Dan terus simak lagi, merenungkan lagi dari Januari, Desember. Dalam kurun waktu 12 bulan itu, apa yang dilakukan? Coba bayangkan, ditulis satu persatu. Kelihatannya ini sedikit rinci, tapi praktek ini sangat-sangat bermanfaat. Karena di situ mulai Anda menggali, dan menggali. Hasil galian itu Anda tuliskan di buku atau di agenda atau buku catatan, notebook. Dan ambil waktu evaluasi kembali dari Januari sampai Desember itu, tindakan-tindakannya seperti apa. Evaluasi. Kemudian ada yang bilang, kok ruwet? Enggak ruwet. Bisa jadi enggak banyak kok. Bisa jadi hanya bulan-bulan pertama saja. Karena pada umumnya bulan ketiga, keempat sudah give up di situ. Jadi sebenarnya tidak banyak. Nah, untuk yang saya katakan Januari sampai ke Desember 12 bulan itu bisa. Sebagian orang mungkin prosesnya ada sepanjang itu, tapi kebanyakan tidak sebanyak itu, bukan? Terlepas kita termasuk kelompok yang hanya berapa bulan saja proses atau 12 bulan proses, tetap buat seperti itu dan masuk ke step berikut ini. Step berikut ini adalah satu proses bagaimana tentang otak kita belajar. Di video saya sebelumnya saya kasih contoh tentang turunkan berat badan 5 kilo dalam 3 bulan. Misalkan seperti itu. Nah, kenapa tidak terjadi? Apakah karena saya tidak disiplin tentang pola makan? Apakah saya tidak disiplin tentang rutinitas olahraga? Atau hal yang lain? Nah, pengalaman-pengalaman inilah sebenarnya menjadi satu pelajaran untuk otak kita merekam yang saya kupas sebelumnya, bahwa rekamannya pasti di bawah sadar kita atau subconscious mind kita, bukan? Nah, proses inilah bagaimana kita belajar, bagaimana membuang file-file atau pengalaman-pengalaman kita menjadi satu keyakinan bahwa kita tidak bisa mewujudkan resolusi kita. Dan keyakinan ini harus kita ganti. Seperti tadi saya bilang bahwa pengalaman kita ini, otak kita merekam, belajar menjadi satu keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kita harus gantikan dengan keyakinan baru. Keyakinan baru saya adalah saya mencapai resolusi saya. Proses inilah yang dibilang unlearn, yaitu membuang data yang lama ini, keyakinan yang lama ini ke recycle bin, istilah komputernya, dan menggantikan file yang baru. File yang baru inilah yang dikatakan relearn, jadi belajar kembali. So, bagaimana membantu kita untuk mewujudkannya? Ingat bahwa setiap proses keberhasilan di bidang apapun, yang banyak pegang peranan adalah di mental. Disinilah kita mesti belajar bagaimana mempraktekkan namanya imajinasi, yaitu mulai membuat film di benak kita, yaitu membayangkan proses pencapaiannya. Misalnya mulai membayangkan bagaimana kita latihan di fitness center setiap hari, katakanlah 30 menit dan sebagainya, tergantung kondisi badan masing-masing. Demikian juga bayangkan, imajinasikan pola makan, pola tidur. Jika contoh tadi menggunakan berat badan, juga bayangkan berat badanmu seperti apa. Jadi kembali kepada masing-masing resolusinya apa, bayangkan resolusinya terjadi. Terjadi, dan terjadi. Kemampuan imajinasi ini mesti kita melatihnya. Karena kenapa?
pada saat kita melakukan imajinasi, melatih imajinasi ini, sebenarnya kita lagi bicara kepada subconscious mind kita. Dan subconscious mind itu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Karena dia sifatnya hanya menerima perintah itu atau film itu. Dan film yang telah dimainkan dan meyakinkan subconscious mind kita, sehingga dia yang mengontrol aktivitas kita. Masih ingat di video saya sebelumnya bahwa hidup kita 95% dikontrol oleh subconscious mind kita sehari-hari. Wow. Sebenarnya ini juga erat relevansinya dengan topik saya sebelumnya yang berbicara tentang think it, write it, speak it, listen it, do it, believe it. Proses itu juga proses melatih subconscious mind kita. Nah, sekarang apabila kita bisa mengkombinasikan strategi ini, wow, apa yang terjadi? Kembali lagi, kasih kesempatan dirimu 3 bulan untuk mempraktekkan dan lihat hasilnya. Selamat mempraktekkan. Selamat mencapai resolusimu. Thank you for watching. Bye.